Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kita sudah tahu bersama ya teman-teman sejak kemarin sore atau sampai malam bahwa Dean James itu tidak bisa bergabung ke timnas kita untuk persiapan FIFA Series menghadapi pertandingan pertama melawan Saint Kitts and Nevis. Nah, saya sudah kemarin malam itu berbicara dengan Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji untuk memastikan Dean James, dan Pak Sumarji bilang memang dia batal untuk datang bergabung dengan timnas, dan itu juga sudah menjadi keputusan dari pelatih John Hetman, sehingga dari 24 pemain yang ada sekarang memang tinggal 23 pemain dengan tanpa Dean James. Nah, kita juga tahu Dean James kemarin dipermasalahkan ya dalam penampilan dia di Eredivisie saat Go Ahead Eagles, klubnya Dean James, bertanding melawan Breda, dan Breda ketika kalah dengan 6-0. Breda ini ada di hampir mau degradasi lah istilahnya ya. Jadi mereka memprotes, mempertanyakan soal keabsahan dari naturalisasi yang sudah dilakukan terhadap Dean James, ya kan? Ini soal dia sebagai Uni Eropa, pemain Uni Eropa dan non Uni Eropa. Seharusnya kan setelah dinaturalisasi pada 10 Maret 2025 dia harus bisa berganti warga negara, tapi paspor dia masih paspor Belanda pada saat Dean James itu dikontrak pada tanggal sekitar 20 atau 22 Januari. Ya, memang benar, karena belum warga negara Indonesia. Setelah di 10 Maret berganti, seharusnya Dean James ini dilaporkan lapor untuk izin kerja dia. Nah, yang dipermasalahkan adalah izin kerja ini ya untuk Dean James, sehingga ya pihak Breda minta pengulangan pertandingan lah ya. Kemudian mereka mengajukan protes ke KNVB, tapi Eredivisie sudah menyatakan kemarin Jan de Jong, direktur, tidak ada pertandingan ulang, biar ini menjadi pembahasan nantinya, walaupun ini kompleks pembahasan ke depan soal izin kerja saja ya, karena Dean James itu tidak boleh mendapatkan bayaran di bawah, kalau dirupiahkan di 11 miliar. Nah, Dean James berada di bawah situ. Kalau pemain non Eropa tuh harus paling batas 11 miliar atau bahkan di atas. Nah, itu yang dipermasalahkan, mempertanyakan izin kerja dia ya, apakah sudah ada. Tapi pihak klubnya Go Ahead Eagles tetap berkeras bahwa mereka tahu dengan Dean James ya, mereka terus maju dengan Dean James ini. Nah, karena polemik ini berlangsung, sehingga mungkin ada kebijakan dari John Hetman untuk ya biar menenangkanlah suasana ini, dia jangan dulu dipanggil untuk masuk, sehingga sekarang 23 pemain itu dipersiapkan untuk FIFA Series ya. Kita berdoa saja yang terbaik untuk Dean James ya ke depan, tapi tetap dia sudah punya kewarganegaraan Indonesia, cuma mungkin tidak boleh ganda ya. Itu yang harus melepaskan salah satu karena tidak mengenal dua kewarganegaraan, sehingga dia harus bisa memilih itu, dan ke depan akan tentunya bisa lebih baik. Oke. Ketika Dean James tidak ada ya teman-teman, ada beberapa opsi yang diambil di sektor kiri, karena kan Dean James ini pemain di kiri, di fullback kiri. Nah, posisi ini saya pikir sebenarnya banyak. Kalau bicara di nama-nama pemain yang bisa bermain di posisi kiri itu banyak. Ada Calvin Verdong bisa bermain di sana, kan ada Donny Trick juga yang bisa tampil sana. Nathan Cho juga bisa bermain di sana. Bahkan Justin Hubner juga bisa bermain. Even dengan Kevin Dix yang sejauh ini di Borussia Mönchengladbach Bundesliga dia selalu bisa bermain di kiri, bisa di kanan. Jadi bisa saja opsi-opsi itu diambil oleh John Hetman saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di posisi bek kiri dengan ketidakhadiran dari Dean James. Tinggal siapa yang akan dimainkan. Tentunya ini menjadi hak dari seorang coach JH untuk menentukan sosok yang tepat di sini. Entah bermain dengan pola apapun, dengan 3 back, dengan 4 back. Tapi kalau bicara di posisi kiri, kalau dengan 3 back kan pasti akan mendorong sisi kiri dan sisi kanan ini agak lebih ke depan. Ya. Nah,
Calvin Verdong yang namanya itu ada di posisi gelandang, itu bisa bermain lagi di posisi kiri. Ini opsi pertama. Ya, ketika bermain dengan 3 back. Nah, yang saya bicarakan adalah posisi full back kiri atau di kiri. Calvin Verdong bisa ada di sana. Oke, berarti posisi tengah itu bisa aja juga dengan Jordi Amat yang mendampingi Joe Pelupessy. Ya, atau Nathan Choi yang bisa mendampingi Joe Pelupessy, atau Ivar Jenner yang bermain ini kalau Verdong ditarik ke kiri. Jika Verdong tetap bermain di posisi gelandang, lebih bertahan bersama dengan Joe Pelupessy, maka di posisi kiri yang ada saat ini bisa saja itu Nathan Choi yang di Willem Tilburg bisa bermain di sana, atau bisa mencoba dengan Donny Tree. Itu alternatif ya. Tetapi kalau untuk lebih safe, saya pikir di sana bisa saja Kevin Dix ditarik. Ya, ini opsi lain yang ada. Ya, kalau tadi saya bilang Nathan Choi bisa bermain di situ. Ya, bisa saja opsi lain adalah Kevin Dix yang akan bermain di posisi kiri. Lalu bagaimana di kanan? Di kanan itu bisa ada Sandy Walsh yang akan ada di sana. Jadi itu opsi-opsi yang bisa diambil oleh John Herdman di posisi kiri. Ya, memang kalau lebih safe bermain, saya pikir Verdong lah bermain di sana, ya, dengan Kevin Dix di kanan. Tapi kalaupun ini event berputar dengan Kevin Dix ada di kiri, Verdong bermain di tengah, tidak ada masalah juga. Saya pikir dengan komposisi seperti ini. Jadi tinggal bagaimana lah. Tentunya melihat dengan kekuatan dari lawan dan keinginan Coach JH untuk memainkan pemain di sisi kiri. Donny Tree mungkin saja bisa dicoba, diberikan ruang bagi dia untuk dapat jam bermain di timnas senior, itu mungkin di babak kedua sebagai super sub. Tapi kalau bermain di awal, saya rasa lebih enak ya. Lebih bagus kalau menempatkan Calvin Verdong atau Kevin Dix di sana untuk bermain di posisi kiri. Karena ini akan membuat keseimbangan stabil posisi belakang ya. Karena kalau 3 back itu kan ya siapa saja, Jai Ises, Rido dan Justin Hubner, atau dengan Elkan Bagot yang akan masuk di sana, itu urusan bagi JH untuk menempatkan kalau bermain dengan 3 back, 3-4-3. Lain halnya kan kalau bermain dengan 4 back flat. Ya, kalau 4 back ini berarti Verdong itu bisa bermain di kiri. Ya, Verdong atau di tengah itu Elkan Bagot sama Jai Ises, di kanan Kevin Dix kalau dengan 4 itu. Nah, kemudian dengan ada pemain yang 2 lebih bertahan, bisa saya kalau misalnya dengan 4-2-3-1. Itu taktik yang berbeda ya, 4-2-3-1. Duanya bisa Joe Pelupessy dan Jordi Amat. Bisa saja itu untuk ada di sana. Kalau bukan Jordi, bisa Ivar Jenner yang bisa bermain di posisi itu. Nah, kemudian ada 3 di depan yang tinggal dipilih oleh coach ya. Ragnar Oratmangun ada di posisi agak ke kiri. Eliano Reinders bisa ada bermain di kanan, walaupun di sana juga ada Jakob, tapi Eliano yang bisa bermain di situ. Jadi saya pikir bagus dengan Ole Romani sebagai striker yang ada di sana. Jadi saya ya baiklah kalau bisa dikatakan, atau Eliano masuk lebih ke dalam, mempersiapkan seorang Jakob yang ada di kanan ya. Jadi membentuk 3 pemain bisa saja ya, tergantung dari Coach JH untuk bisa melihat yang terbaik untuk menghadapi Saint Kitts. Jadi dengan pola apapun, saya pikir ya kedalaman skuad kita oke. Ya, kita tebal, apalagi kalau bicara di jantung pertahanan. Ini nggak ada masalah. Ya, posisi kiri itu tetap aman karena banyak opsi-opsi ya. Sain Patinama sebenarnya ada, tapi kan tidak boleh bermain. Ada menjalani hukuman. Ya, jadi saya pikir ya bolehlah untuk di posisi kiri ini dengan Verdong atau dengan Kevin Dix yang bisa bergantian di sana untuk bermain. Jadi kita doakan saja ya buat tim nasional kita dukung saja untuk tim nasional kita dalam pertandingan pertama menghadapi Saint Kitts di tahun 2026 ini. Semoga kita mendapatkan hasil yang positif
hasil yang bagus karena kita butuh kemenangan, karena dengan kemenangan ini akan membuat kita itu akan hadir di partai puncak menghadapi pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.